Nih, kira-kira prospek atlet voli ke depan itu bagaimana, Cak Bud? Prestasi atau pekerjaan? Nah, dua-duanya. Mohon maaf ya, Iya. saat ini atlet bola voli itu yang mudah mencari pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan podcast FIKK UNESA, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Beberapa waktu kemarin ya, kita sudah menyaksikan sebuah fenomena yang luar biasa, adanya Megatron. Wah, ini tentunya para pemirsa dan penggemar olahraga di UNESA dan sekitarnya juga sudah paham. Lalu yang lebih menarik lagi, baru saja Timnas Putra Indonesia bola voli U20 berhasil melaju ke final untuk Piala Dunia U21 ya 2025 mendatang. Nah, di samping saya ini ada seorang pakar voli dari Universitas Negeri Surabaya. Panggilannya Cak Put ya. Namanya nanti bisa Anda simak sendiri di sini. Oke. Selamat datang Cak Put. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cak Put ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Dan ini adalah satu-satunya podcast FIKK UNESA. Cak Put, ini saya ingin tahu ini ya, pemirsa juga ingin tahu bagaimana perkembangan dunia voli di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau lihat sejarahnya, memang Jawa Timur, terutama Surabaya ini adalah salah satu pendiri PBVSI di Indonesia. Loh, sebentar. Ternyata sejarah PBVSI itu berawal dari Surabaya. Wah. Jadi itu ada tiga mas, waktu itu IVOS, Ikatan Bola Voli Surabaya dan sekitarnya, kemudian IVOBA sama Perfit. Jadi dari tiga daerah ini membentuklah PBVSI. Dan kantor pertamanya ada di Surabaya. Dan itu Cak Put juga terlibat. Waktu itu saya belum lahir. Oh, belum lahir. belum lahir. Oke, jadi memang luar biasa ya. Ternyata Jawa Timur di balik gemerlapnya bintang-bintang voli yang ada di Indonesia ternyata lahirnya dari Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya. Nah, Cak Put, mungkin juga ini teman-teman juga ingin tahu ini kira-kira prospek atlet voli ke depan itu bagaimana, Cak Put? Prestasi atau pekerjaan? Nah, dua-duanya. Mohon maaf ya, saat ini atlet bola voli itu yang mudah mencari pekerjaan. Mohon maaf karena apa? Adanya banyaknya kompetisi di situ, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencari pegawai yang bisa bola voli kan begitu. Bahkan mohon maaf, di salah satu daerah di Sumeneb itu kalau ada lamaran itu pernah ditanya calonnya itu, kamu bisa voli apa tidak? Ini sudah luar biasa, Waduh, jadi untuk yang punya bakat voli nggak usah khawatir pekerjaan ini ya? Sebenarnya tidak usah khawatir. Gampang sekali cari pekerjaan dengan hanya bermodal keahlian main voli. Nah, Cak Put, ini kan sudah berapa lama ini Cak Put bergelut di dunia voli? Saya itu awalnya mas ya, ketika kuliah di semester akhir, saya ada teguran sebenarnya dari senior kami, Pak Leo Mas Paitela, ayah dari Laudri Mas Paitela. Mahfud, kamu sampai kapan mau main terus? Ayo bantu-bantu melatih gitu. Awalnya seperti itu. Saya membantu di perkumpulannya Pak Leo. Kemudian saya membantu ngurusi bola. Lama-kelamaan saya membantu melatih. Lama-kelamaan pelatihnya tidak ada, saya melatih sendiri putra. Dari situ saya dipercaya pegang Surabaya. Kemudian saya dipercaya pegang PON, dan sebelumnya ada pelajar Jatim sampai pelajar nasional, junior Jatim sampai junior nasional. Setelah itu
pon SEA Games kalau nggak salah pon saya 5 kali, cuma yang satu mengundurkan diri. SEA Games-nya dan kejuaraan yang lain, kalau SEA Games-nya mungkin 7-9 kali. Waduh. Asian Games-nya sekali, tapi sudah tidak jadi pelatih, jadi konsultan. Kalau di kejuaraan pra Olimpiade gitu sering kita ikuti, tapi waktu itu memang bola volinya ya tidak sampai lah bisa lolos ke Olimpiade. Kejuaraan dunia tidak sampai, hanya peranya saja. Pra ya, tapi sudah luar biasa. Sudah luar biasa ya, prestasi yang luar biasa. Nah, dari sekian banyak ini prestasi yang paling tinggi apa ya, Bud? Untuk PON saya 3 kali emas berturut-turut. Itu luar biasa. Kemudian yang tertinggi pernah SEA Games juara 1 tahun 2007, tapi tidak pegang putri, pegang putra. Kemudian di Kazakhstan itu ada kejuaraan antara klub Asia, ya alhamdulillah bisa ranking 4, baru kali itu mungkin ya antar klub putri tapi bisa ke 4 besar gitu. Hanya di situ saja. Iya. Oke, kita jadi sudah tahu nih perkembangan dunia voli dan perkembangan prestasi Cabut ini ya. Terima kasih loh Cabut sudah berbagi ya. Nah, yang menarik ini, saya kan sebagai penikmat voli juga, hanya penikmat aja. Penikmat. Jadi saya itu memang sejak kecil senang sekali nonton voli, terutama dulu waktu voli-voli antar kampung. Iya. Nah, itu kan luar biasa. Bahkan saya dulu punya ada teman tetangga kampung itu yang jago voli itu, kemana-mana pasti ikut ya. Ikut nonton maksudnya. Nah, ini sekarang ada fenomena baru. Barusan tahun kemarin ada sosok atlet juga yang dari Jawa Timur, kalau nggak salah dari Jember ya, Megawati. Ya, yang begitu dieluk-elukan di Korea Selatan. Kalau selama ini Indonesia atau orang-orang kita senang dengan K-pop ya, tapi justru orang Korea senang dengan Megawati dengan prestasi volinya. Ini fenomena apa coba? Saya sampai merinding disebut Megawati karena apa itu ya sesuatu yang luar biasa Mas ya, luar biasa. Jadi Mega itu dari kecil di Jember, kemudian dia di Bank Jatim, kemudian di Proliga, karena Bank Jatim tidak ikut, dia Proliga beberapa klub, dan kemudian tampaknya Korea cukup tertarik, akhirnya dipindahlah ke sana, dan di sana dia ternyata juga menunjukkan prestasi yang luar biasa. Jadi kadang-kadang mungkin tidak saya saja yang merinding seperti ini, tapi mungkin semua orang Indonesia akan kagum, akan senang, akan bangga memiliki Megawati seperti itu. Dan saya sudah waktu dia masih ikut PON tapi belum bagus, saya sudah melihat ini calon pemain bagus. Dia punya postur tinggi, kemudian kemampuan fisiknya mudah diajarkan, dilatih, kemudian keterampilannya juga akan berkembang. Ini pikiran calon begitu. Karena apa? Putri juga setinggi dia kan juga jarang begitu. Itu luar biasa bagi saya. Gitu. Sebentar. Ini kok Cabut bisa cerita sedetail ini terhadap Megawati, ini ada apa ini? Siapa sebenarnya beliau? Kan kebetulan gitu loh Mas. Saya waktu itu menangani PON, kemudian di pelajar di Yunus saya tahu itu sejak awal tapi walaupun saya tidak ikut melatih waktu kecil, tapi teman-teman di Jember sana yang ikut membantu Megawati kemudian dia ikut, kemudian Bank Jatim tertarik, kemudian diajak main di Bank Jatim, kemudian sampai seperti ini. Jadi di pelatnas pun Megawati juga menurut saya mudah diasah untuk menjadi pemain. Berarti selama ini memang ada ini ya, sering kontak-kontak, sering kontak. Walaupun kemarin dari dulu ya Mas, saya kadang-kadang itu saya malah enggak sering kontak masalah volimu spekmu harus keras tidak, pastimu harus jongkok tidak. Saya jarang seperti itu ketika dia sudah jadi. Saya hanya pesan waktu dia berangkat ke Korea, saya bilang, Mega, di mana tempat harus tetap lembah mana santun, saya bilang gitu. Hanya itu saja. Ternyata Megawati di sana volinya juga bagus, tetapi sikap tangkah lakunya yang justru disukai orang-orang Korea gitu. Iya, mungkin orang Korea ini biasanya kan mungkin sifat individualismenya ada. Begitu kedatangan Megawati mungkin kok aneh ini orangnya. Termasuk pulangnya Mas. Sebelum pulang ke Indonesia saya sempat WA, Mega pulang ke tanah air, tetaplah jadi Mega yang dulu. Saya kenapa? Saya punya kekhawatiran ketika dia nanti menjadi
selebritis menjadi orang yang tinggi nanti dia tidak mampu menyangga itu. Iya. Waduh, saya kagum dan kaget ini, ternyata Cak Put begitu akrab dan kenal sekali dengan si Megatron ini. Ya. Oke. Baik, Cak Put, terima kasih ya sudah menginformasikan hal ini, dan ini baru beberapa hari di Surabaya. Ya, Surabaya ini kemarin sudah menjadi tuan rumah kejuaraan voli putra ya, U20 ya, sekaligus penyisian untuk Piala Dunia tahun 2025 U21 ya. Yep. Nah, ini kemarin saya menyaksikan meskipun nggak langsung di GOR DBL ya, tapi saya menyaksikan melalui televisi. Ternyata permainan anak muda kita, tim-tim voli muda kita ini luar biasa juga. Bahkan mampu mengalahkan Australia, kemudian tidak memalukan saat menghadapi Jepang, Cina dan lain-lainnya ya. Luar biasa. Ini fenomena apa lagi ini? Sebenarnya Mas, iya. dulu lagi. 35 tahun yang lalu kalau tidak salah, anak-anak muda kita itu pernah mencapai ranking 4 dan masuk di kejuaraan dunia. Itu eranya Laudri Mas Paite lah. Ya, yang saat ini dia memanajeri tim itu. Nah, mereka kampanye ya cukup bangga. Zamanku sudah terbalaskan. Nah, dulu Indonesia ketika dia sampai lolos ke Piala Dunia itu membuat yang lain semacam tersiram gitulah motivasinya. Ya, motivasi. Jadi bola voli menjadi hidup. Semakin keren, walaupun sudah keren tapi ini lebih keren lagi. Saya harus bisa seperti itu, dan saat itu memang ranking kita di dunia adalah ranking 10 waktu kejuaraan di Athena. Pernah ya kita sampai ranking ke-10. Sekarang masih berapa 50-an ya sekarang ya? Iya, itu ranking 10 masih di kejuaraan itu. Nah, moga-moga ini nanti bisa lebih daripada yang 10 ini. Mungkin bisa 9, bisa 8. Tapi 9, 10 atau 8 bagi saya tidak masalah. Tetapi dengan adanya kejuaraan itu dan mereka bisa menunjukkan bahwa inilah tim Indonesia yang bisa ranking 4 di Asia. Inilah yang nanti lolos ke Piala Dunia. Seperti itu. Karena kemarin berhasil juara 4 berarti itu sudah ranking 4 di Asia. Ranking 4 di Asia. Wah, keren. Dan perlu diingat loh Mas. Iya. Australia itu kan juga volinya bagus. Iya, bagus. Dan sebenarnya dia tidak masuk di Asia, tapi karena olahraganya akhirnya Australia dan kawan-kawannya di sekitar sana itu masuk ke di wilayah Asia. Dan India yang dikalahkan. India, itu pernah juara junior dunia. Asia terutama. Asia pernah juara. Bahkan Jepang, Cina pernah dikalahkan. Tapi kemarin kita bisa mengalahkan. Bisa mengalahkan Australia, mengalahkan India ya. India juga. Iya. Nah, ini kemarin pemainan kita itu sebenarnya nggak terlalu istimewa juga sebenarnya. Tapi ketika menghadapi Jepang, ini yang di final terakhir kemarin perebutan piala ke juara keempat ini ya. Kok bisa luar biasa seperti itu? Mereka itu kan masih muda Mas, jadi kadang-kadang trennya itu fluktuatif gitu. Yang bagus ada stabil ya. Sebelumnya bagus ketika lawan Iran. Iya. Seperti takut mungkin ya, ataukah dia merasa saya sudah masuk kejuaraan dunia. Iya. Oh, kurang bagus. Ya. Tapi setelah dengan Iran, kemarin lawan Jepang, tampilnya luar biasa. Set pertama bisa ngambil, set kedua malah imbang seperti itu. Bahkan sempat jus. Kalau ini mungkin ada TC yang agak lama, ini jangan dibubarkan lah. Oh gitu. Jangan dibubarkan. Jadi ditambahi beberapa orang yang kemarin di Proliga itu ada dimasukkan untuk persiapan 2025. Jangan dibubarkan. Nggak tahu lah nanti tetap pelatnasnya ada di Sentul di tempat Padepokan Bola Voli ataukah dititipkan di salah satu perusahaan, monggo saja, yang penting jangan sampai buyar gitu. Iya, betul. Jangan sampai buyar. Ini untuk terus menjaga chemistry antar pemain ya, dan permainan tim supaya tetap bisa solid seperti yang kemarin. Karena saya lihat loh Mas, di Proliga ada beberapa orang yang mungkin bisa untuk tambahan amunisi kan. Iya.
Ini kan mereka sudah levelnya sudah bagus, sudah dari level nasional, sekarang sudah Asia, dan mudah-mudahan nanti di internasional juga semakin lebih bagus lagi. Ya, amin. Nah, kalau melihat dari potensi nasional, kita kan tidak bisa melepaskan dari potensi daerah ini, Pak. Ya. Nah, Bapak kan sudah Cakput ini mungkin sudah hampir keliling Jawa Timur atau bahkan Jawa dan Indonesia. Potensi daerah ini bagaimana, Pak? Sebenarnya Mas ya, justru nasional bisa maju itu karena pondasinya ada di daerah-daerah. Ketika pondasi ini tidak tergarap dengan baik, ambruklah Yang nasional. Pusat. Ya. Oleh sebab itu semua di Pemkab, Pemkot, Pemprov itu kan berupaya membuat supaya makin banyak pemain yang baik. Ya. Kalau dulu makin banyak anak-anak yang main bola voli. Sekarang harus berubah. Makin banyak anak-anak yang main bola voli dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, kalau sekarang contoh saja di Jawa Timur. Jawa Timur ini kekuatannya ada di Pemkab-Pemkot, tetapi kita juga memiliki pilar-pilar yang di perusahaan, pilarnya ada di Bank Jatim, di Petro, di Samator, di Indomaret, sekarang ada di Jenggolo punya Pak Roni. Ini salah satu pilar yang mereka sudah tidur bersama, mereka sudah makan bersama, latihan itu tidak memikirkan banyak hal. Tapi kalau yang di lain adalah perkumpulan-perkumpulan yang memang saya bilang pelatih-pelatihnya yang memang masih setengah-setengah gitu. Masih bukan setengah. Jadi dia sudah all out 100% untuk bola voli, namun dukungan-dukungan yang lain tidak seperti yang ini. Tapi yang lain ini juga perlu diperhatikan karena apa? Ini pondasinya jadi instansi tadi. Ini tadi pondasinya untuk ke sana. Kalau ini nanti tidak bagus, ininya juga tidak bagus, mungkin nasional juga kesulitan. Iya, mungkin kita dulu membedakan ada yang atlet profesional dan atlet amatir gitu. Ya, kasarannya begitu. Tapi sebenarnya di Indonesia profesional udah ada gitu. Belum ada. Akhirnya orang menyebut, loh karena diopeni itu dianggap profesional gitu aja lah. Oh, ternyata begitu. Iya. Jadi, kalau di undang-undang itu Mas, atlet profesional itu kan ada ketentuannya, ABCD-nya. Tapi kalau di sini kan belum ada. Ya. Jadi perkumpulan-perkumpulan yang kecil-kecil itu dianggap itu yang amatir. Gitu. Ya. Kalau yang ikut klub sudah mereka sudah sekolah ada biaya. Maksudnya klub tinggi Mas, perusahaan gitu, mereka sudah makan, tidak bayar, tidak mikir, sekolahnya ada beasiswa dan lain sebagainya. Ini kan tinggal bola volinya saja. Iya, berarti secara apa ya? Secara ekonomi berarti pemain-pemain voli kita ini sudah cukup layak hidup gitu Pak ya? Yang di tataran tinggi. Yang di tataran bawah masih belum. Nanti kalau mereka berupaya, nanti kalau sudah naik ke sini, kita lihat aja loh Mas, di Proliga. Ya mohon maaf, mereka menurut saya juga cukup bagus bertabur bintang gitu, bertabur uang gitu ya itu karena semua tersedia di sana. Ini sebenarnya katakanlah tidak bekerja pun kalau dia bisa menjaga kemampuannya itu bisa untuk hidup sebenarnya dari Proliga. Ya mohon maaf, sekarang ini kan Tarkam luar biasa. Mungkin sekarang tidak 100-200 kali main, ya mungkin sudah juta gitu. Apalagi yang pemain nasional punya nama, ya sudah. Kalau yang setiap hari main dia dapat 2 jutaan aja sudah sebulan berapa? Kalau itu 1 tahun berapa? Itu kalau ditabung untuk upaya yang lain saya pikir cukup. Yang tidak cukup itu karena mereka tidak merasa puas, itu yang bahaya sekali. Bahaya sekali. Memang harus ini kan banyak ya fenomena ketika atlet itu berjaya lupa menabung atau lupa memanajemeni. Iya, tidak mampu memanage, kemudian dia mikirkan pekerjaan, ya sudah ketika patah selesai. Orang tidak akan mengenal dia. Sudah cukup sampai di situ. Nanti di situ yang disalahkan pemerintah lah. Iya, semua tidak memperhatikan. Dulu waktu kamu bergelimang uang, mengapa kamu tidak memperhatikan itu? Ini mungkin juga PR ya Pak bagi institusi juga bagi lembaga yang menaungi keolahragaan ya untuk memperhatikan seperti itu. Iya, sebenarnya
institusi memang di atas sana, tetapi juga para pembina. Iya, pembinanya Harusnya mengingatkan, yo voli, ya sekolah, gitu ya. Ketika kamu tidak voli, kamu masih punya ijazah, gitu. Tapi kalau sudah tidak bisa voli, tidak punya ijazah, sudah. Betul. Itu yang. Dan saya sebenarnya yang selalu saya titip ke teman-teman pelatih, Mas. Bola voli itu kan sesuatu alat untuk mencapai pendidikan itu luar biasa. Jadi bagaimana dengan bola voli ini orang-orang itu menjadi sikap tingkah lakunya menjadi baik, itu saja sebenarnya. Itu tanpa disadari loh, Mas, karena nilai-nilai pendidikan di bola voli itu kan ada kerjasama, pantang menyerah, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Kalau ini diterapkan, tidak ada yang orang yang melanggar di luar. Iya. Oke, benar sekali ya. Jadi teman-teman yang pecinta bola voli juga harus memahami ini ya, terutama para atlet. Nah, terakhir Cak Put, bagaimana dengan ini keberlangsungan turnamen atau proliga yang sudah berlangsung selama ini, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi para penikmat atau para profesional voli lah? Memang Mas, proliga itu selalu diperbaiki sejak tahun 2000 berapa saya pertama kali ikut itu kan kondisinya seperti ini. Sekarang sudah luar biasa. Bahkan sekarang ini mencari gor untuk final saja kita kesulitan. Yang bisa menampung sekian banyak. Kemarin itu di Jakarta itu memang luar biasa ya. Gor besar cukup. Tapi kalau di daerah lain sekarang sudah kesulitan mencari tempat. Karena apa? Penyukanya, penggemarnya itu sudah luar biasa. Bahkan di dunia maya bola voli itu penggemarnya melebihi cabur cabur lain. Iya. Apalagi sekarang Agustusan kita lihat, Mas. Memang populer sepak bola, tapi paling memasyarakat itu adalah bola voli. Pasti ada ibu-ibu main voli nanti di 17 Agustus. Betul. Putra putri harapannya terhadap stakeholder lah, semua yang terlibat di bola voli ini apa nih, Pak? Selalu membangun bola voli, selalu meremajakan bola voli, selalu memperhatikan perkembangannya. Karena apa? Kalau itu tidak diperhatikan, mungkin salah satu saja ini terabaikan, kita akan kembali ke zaman dulu, gitu. Zaman belum berhasil, dan harus mengawali lebih lama lagi ya. Oke, pemirsa semuanya, para penikmat podcast FIKK UNESA, demikianlah ya sekedar bincang-bincang santai kita tentang dunia voli bersama Cak Put ini ya. Insya Allah nanti lain waktu kita akan lebih serius lebih serius lagi bahas bola voli dan perkembangannya khususnya di Universitas Negeri Surabaya ya. Terima kasih, jangan lupa terus menonton dan sempatkan juga ya komen, like, dan subscribe di FIKK channel miliknya Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Put. Terima kasih.